Di atas pegunungan Toraja, tersembunyi sebuah tempat yang dijuluki negeri di atas awan. Lolai. Indah, damai. Tapi di balik keindahan itu, tersimpan rahasia lama tentang sesosok putih yang menari dalam kabut dan tentang seorang pendaki yang hilang setelah mengaku mendengar bisikan dan melihat bayangan. 4 saudara dari Lembang Salualo naik ke puncak Lolai untuk menikmati matahari terbit. Tapi mereka justru menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Inilah kisah nyata yang jadi legenda. Bayangan putih di Lolai, negeri di atas awan. Jangan nonton sendirian. Lolai, negeri di atas awan. Begitulah orang-orang menyebut tempat ini. Di pagi hari, awan menggulung di bawah mata kaki, membungkus perbukitan dan atap rumah tongkonan seperti selimut raksasa. Dari gardu pandang, dunia di bawah seolah menghilang. Yang tersisa hanya keheningan, udara dingin, dan bisikan angin yang menyelinap di sela-sela kabut. 4 bersaudara dari Lembang Salualo, Giselle, Gracia, Gabi, dan Quen, baru pertama kali mendaki bersama ke Lolai. Giselle, sulung dari mereka, membawa kamera DSLR tergantung di lehernya. "Kita dokumentasikan semua," katanya, bersemangat. Gracia yang lebih pendiam menggenggam buku catatan. Ia senang menulis puisi dan kutipan-kutipan alam. Gabi tak lepas dari ponselnya, sibuk mengambil video pendek untuk diunggah ke media sosial. Quen, si bungsu yang cerewet dan penuh imajinasi, sesekali melempar candaan seram. "Kalian tahu toh Mageluk?" tanya Quen tiba-tiba saat mereka mendekati gardu pandang utama. "Itu hantu penarik kabut. Orang-orang bilang dia suka muncul waktu matahari belum naik penuh." Gracia menoleh, wajahnya serius. "Itu bukan cerita buat ditertawakan, Quen." "Ah, Gracia, masa kamu percaya cerita-cerita kampung?" sahut Gabi sambil tertawa kecil. "Kita kan cuma mau lihat matahari terbit, bukan hantu." Namun, Giselle menatap ke depan, ke arah kabut yang perlahan mulai menipis, membentuk alur-alur aneh di celah bukit. "Kalau cerita itu benar, apa yang akan kamu lakukan, Quen?" tanya Giselle tiba-tiba. Quen hanya cengengesan, tapi sebelum ia sempat menjawab, seseorang menegur mereka dari belakang. "Oi, Pia Salualo?" Mereka menoleh. Seorang laki-laki tua berdiri di pinggir jalan, mengenakan sarung Toraja dan ikat kepala merah. Kulitnya legam, matanya tajam meski senyumnya ramah. Di tangannya tergenggam tongkat kayu dengan ukiran khas Toraja. "Iya, Ambe," jawab Giselle sopan mengenali wajah lelaki itu. "Ambe Saleko, tetua adat yang sering bercerita saat acara ritual." "Apa kalian tahu, tempat ini bukan cuma indah," kata Ambe Saleko pelan. "Ada yang tinggal di dalam kabut itu, bayangan putih, To Magelu Mabusa." Gracia menggenggam lengan Giselle. "To Magelu Mabusa? Maksudnya?" tanya Gabi penasaran. "Dia bukan roh biasa," sambung Ambe Saleko. "Dulu, zaman sebelum ada jalan, seorang penari dari Rantai Pau tersesat di kabut Lolai saat membawa persembahan. Ia menari di tengah ladang kabut sebagai bagian dari ritual, tapi tak pernah kembali. Orang-orang hanya menemukan selendangnya dan jejak tarian di tanah basah. Sejak itu, kalau kabut turun dan sunyi benar-benar sunyi, dia akan muncul, menari, tapi jangan pernah memanggil namanya, karena dia bisa menjawab." Hening menyeliputi mereka. Angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah dan bau kabut. Giselle menatap ke layar kameranya. "Saya cuma mau ambil gambar sunrise, Ambe. Bukan ganggu siapa-siapa."
Ambesaliko menatap mereka satu persatu. Jaga lidahmu. Jangan sembarang sebut penari. Jangan rekam yang tidak boleh direkam. Ingat, Lolai Melota Solanasang. Lolai Melota Solanasang. Tempat ini suci dan kadang menyembunyikan yang tak ingin dilihat. Setelah lelaki itu berlalu, keempat bersaudara terdiam cukup lama. Akhirnya mereka melanjutkan langkah menuju lokasi kemah di dekat tebing tak jauh dari gardu pandang utama. Malam mulai turun perlahan. Bintang-bintang bertaburan di langit dan api unggun menyala hangat di tengah mereka. Namun kabut belum pergi, justru semakin tebal. Seolah ada tirai tipis menggantung di seluruh penjuru. Quen mendekat ke tepi tebing, matanya menatap jauh ke bawah. "Ada suara," katanya pelan. Gracia menoleh. "Maksudmu?" "Dari kabut itu," jawab Quen. "Sudahlah," Giselle bangkit berdiri. "Jangan mulai lagi." Tapi Quen tak jawab. Ia berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke dalam kabut yang tampak berputar. Perlahan, tubuhnya seperti tertarik, selangkah demi selangkah. Gracia buru-buru menariknya mundur. "Jangan ke situ, Quen." Namun, malam itu, saat semua tertidur di dalam tenda, suara langkah terdengar di luar. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang menari dalam diam. Giselle terbangun. Ia membuka resleting tenda perlahan, menyorotkan senter keluar. Tak ada siapa-siapa. Namun, jejak kaki tampak di tanah basah. Langkah-langkah ringan berputar dalam pola seperti tarian. Dan di ujung pola itu, tak ada Gwen. Yang tersisa hanya selendang putih tergantung di dahan pohon, basah oleh embun dan darah. Pagi di Lolai tidak lagi terasa indah seperti kemarin. Matahari memang naik perlahan dari balik gunung, tapi tak mampu mengusir kabut yang menggulung lebih pekat dari biasanya. Kabut itu menggantung seperti asap dupa upacara kematian, berat, basah, dan membungkam suara alam. Giselle membuka matanya. Tenda setengah termuka. Tak ada suara dari Quen. "Giselle, Quen kemana?" Suara Gracia menggetarkan udara pagi. Gaby mencoba menelpon. Tak ada sinyal. Mereka mengikuti jejak itu. Kabut menebal. Dingin semakin menggigit. Di tengah hutan, mereka menemukan sesuatu. Sebuah selendang putih, basah, berlumur darah di ujungnya. Mereka turun ke dusun, mencari bantuan, dan bertemu kembali dengan Ambesaliko. Dia telah dipanggil. "Telah dipanggil oleh siapa?" tanya Gaby. "Oleh Tomagelu Mabusa, penari yang tinggal dalam kabut." Mereka diajak ke rumah tongkonan. Di dalam, indok bunga menatap mereka tajam. "Kalian telah membangunkannya." Mereka diberi daun sirih, tembakau, dan sepotong kayu. "Letakkan di tempat jejak itu berhenti. Jika beruntung, dia akan pulang. Tapi jika tidak, lari. Jangan menoleh. Jangan sebut namanya lagi." Pagi belum sepenuhnya tiba, tapi kabut di Lolai sudah turun seperti bayangan dari dunia lain. Giselle, Gracia, dan Gaby bersiap. Indok bunga memberi mereka persembahan. Sirih, tembakau, dan kayu dari pohon tara. "Tanam di tempat jejak terakhir," katanya. "Dan ingat, jangan sahut jika ada suara memanggil." Mereka naik lagi ke lokasi terakhir. Kabut menebal. Cahaya hampir tak berguna. Di tanah, jejak tarian masih terlihat. Dan selendang putih masih tergantung. Gracia menanam persembahan. Yosef
mulai membaca doa. Tondok, Mabalo, Pasulemi Topia Pusa. Lalu terdengar langkah, ringan, berirama, Gracia. Suara itu Quen, bisik Gracia. Tapi Yosef menggalengkan. Tantia, itu bukan dia. Suara berubah menjadi jeritan, tertawa, dan dari kabut muncul sosok putih, menari tanpa suara, tanpa mata. Tomagelu Mabusa. Senter mati, kamera mati, kabut menggila. Joseph mengangkat lilin. Tomagelu Mabusa, Pasulemi Topia Pusa. Sosok itu lenyap. Dan saat kabut terbuka, Quen berdiri di belakang mereka. Basah, pucat, tak berkata-kata. Quen! Tapi Yosef berkata pelan, kita harus cepat turun. Sebelum dia sadar, kita bawa pulang yang sudah jadi miliknya. Kabut tak lagi hanya menggantung di Lolai. Malam itu, kabut ikut turun ke Lembang Salualo. Tak seperti biasanya. Dingin menjalar sampai ke dalam rumah tongkonan milik keluarga Giselle. Gwen telah kembali. Tapi ia bukan Gwen yang sama. Ia bicara sendiri. Tatapannya kosong. Dan malam itu terdengar suara dari kamar. Serak, lembut. Gracia Cia. Giselle membuka pintu. Gwen berdiri, menghadap dinding. Tangannya menari di udara, seperti roh dalam Pak Randing. Dia bilang, aku belum selesai menari. Lampu padam. Angin dingin masuk. Dan langkah kaki terdengar. Di luar. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang atau sesuatu sedang menari di halaman rumah. Kemudian, duk, duk, duk. Suara mengentak dari atap. Dia sudah di dalam aku, bisik Gwen. Kalian juga akan suka menari nanti. Mereka lari ke rumah Indo Bunga. Warga sudah berkumpul. Ritual dimulai. Panggil dia kembali, tapi jangan menangis, kata Indo Bunga. Gracia memanggil 3 kali. Gwen, Gwen, Gwen. Jeritan memecah udara. Api berkedip. Abu menari di lantai. Lalu Gwen menangis. Aku dengar kalian, tapi aku tak bisa menjawab. Dia selalu menari di belakangku. Indo Bunga memperingatkan. Ini belum selesai. Dia sudah tahu rumah kalian. Dan satu-satunya yang bisa mengusirnya adalah yang mengundangnya pertama kali. Semua menoleh ke Gaby. Karena Gaby telah merekam tarian Pageluma Busa dan membiarkannya dilihat seluruh dunia. Video itu berdurasi 37 detik. Sosok putih, mata hitam, kabut. Ia menari di antara pohon dan menatap langsung ke kamera, seolah tahu sedang direkam. Gaby tak sengaja mengunggahnya, dan kini dunia melihatnya. Notifikasi membanjir, komentar membanjir. Siapa sosok itu? Dia muncul di pojok kiri. Kok rumah saya jadi dingin? Gaby, kamu sadar nggak wajahmu muncul di akhir video, padahal kamu yang rekam. Tapi video itu tak bisa dihapus. Gaby panik, tapi sudah terlambat. Indo Bunga berkata, yang dilihat manusia belum tentu suka dilihat balik oleh roh. Dari kota ke kota, video itu viral. Dan satu demi satu, teror dimulai. Seorang pemuda di Kalimantan melihat sosok putih berdiri di ujung kamarnya. Seorang gadis di Bandung tertawa sambil menari sendiri di depan cermin. Mereka semua menonton video itu.
Dia ikut dari balik layar, kata Indo Bunga. Masuk dari mata, menari di pikiran. Gwen kembali kerasukan. Tengah malam, tangannya menari sendiri. Dari mulutnya keluar suara perempuan. Maleko mimai, tamagelu sola. Gwen berdiri, mata hitam. Dia suka dilihat Giselle, dia suka menari untuk manusia. Sekarang, semua mata manusia sudah melihatnya. Dia bebas. Di rumah adat para tetua berdiskusi. Satu keputusan dibuat. Video itu harus dihentikan. Semua orang yang melihat harus dibersihkan. Bagaimana? Dengan aluk rantai Tomagelo Mabusa. Tapi itu beresiko karena dia sekarang tidak hanya dilolai. Hanya satu yang bisa memanggilnya pulang. Satu yang pertama membuka layar. Gaby. Karena dia yang pertama kali memperlihatkan dunia tarian yang seharusnya hanya dilihat oleh roh. Langit lolai diselimuti kabut. Para tetua berkumpul. Obor, dupa, dan satu korban. Yang harus memanggil kembali si penari kabut. Gaby berdiri di tengah lingkaran. Kamera di tangannya. Matanya penuh takut. Kau yang pertama membuka pintu, kata Induk Bunga. Sekarang, kau harus menutupnya kembali. Oh, Tomagelu Mabusa, kupasulemu kosau. Puya. Obor menyala, asap mengepul. Gaby menekan tombol play. Dan ia datang. Sosok putih, menari, selendangnya terbang meski tak ada angin. Mata hitamnya menatap Gaby. Suara gendang berhenti. Ia mendekat. Titi Romo, no kama sule. Aku dilihat. Aku dibuka. Aku tak ingin kembali. Gaby berlutut. Kalau kau tak ingin kembali, ambil mie aku. Tapi hentikan semuanya. Cukup mie aku. Sosok itu mendekat. Menyentuh wajah Gaby dan menghilang. Kabut tersedot ke langit. Obor padam. Dunia sunyi. Gaby jatuh. Tidak sadar. 3 hari berlalu. Gaby belum bangun. Tapi di bibirnya ada senyum penari. Video itu telah lenyap. Dunia menolak melihat lagi. Tapi malam itu, kamera Gaby menyala sendiri. Dan di layar kecilnya, penari putih itu muncul lagi. Ia menari dan menatap langsung ke arahmu. Pesan yang disampaikan dari cerita. Tidak semua yang tampak indah boleh kita sentuh. Tidak semua yang tersembunyi boleh kita buka. Kadang, rasa ingin tahu bisa menjadi pintu bagi kegelapan yang tak pernah ingin dikenal. Cerita ini adalah pengingat bahwa teknologi seperti kamera dan media sosial dapat menjadi jembatan bagi hal-hal yang tak seharusnya terekspos. Di balik keindahan alam seperti lolai negeri di atas awan, ada dunia lain yang menjaga batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, yang datang bukan hanya rasa takut, tapi konsekuensi nyata. Hormatilah alam, budaya, dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Karena tidak semua yang bisa direkam harus ditonton. Kita telah menelusuri lorong kabut di negeri di atas awan, menyaksikan tarian ruh yang tak ingin dilihat,
dan mendengar bisikan yang tak pernah diam bahkan setelah video berhenti. Ingat, ketika kamu menonton sesuatu dengan rasa penasaran, kadang sesuatu juga sedang menontonmu kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya yang bisa jadi terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kau masih berani membuka layar.